Kalau teman saya meninggal dunia gara-gara sumur resapan, pasti saya protes sumur resapan dan siapapun yang membuat sumur resapan ini. Karena ini kesalahan gitu. Saya nggak ngerti kenapa orang merasa bahwa ini bukan kesalahan. Ada jalan bagus, jalan raya bagus, dilubangi. Ini salah nih. Jalan raya kok dilubangi gitu. Nah ini kemudian kalau sekarang sampai membuat seorang mahasiswa meninggal dunia, lah kok kalian masih belum sadar, ini gimana ceritanya gitu. Selamat malam semuanya. Sejak beberapa hari yang lalu, sebenarnya ada beberapa orang yang WhatsApp atau DM saya di Instagram yang pada intinya mereka meminta saya untuk ngebahas soal sumur resapan yang katanya mengakibatkan seorang mahasiswa UI itu tabrakan dan kemudian meninggal dunia. Tapi waktu itu belum ada rekaman CCTV-nya dan informasinya itu simpang siur gitu. Ada yang bilang ini kelindes, ada yang bilang kesenggol, ada yang bilang ini menghindari sumur resapan dan sebagainya. Dan selain itu, selain rekaman CCTV-nya masih belum ada gitu ya, isu-isu seminggu terakhir ini ada cukup banyak dan saya nggak punya cukup waktu untuk bikin 2 video sehari gitu. Karena ada banyak isu, misalkan seperti kasus korupsi Partai Nasdem, korupsi di kementerian yang diisi oleh Partai Nasdem gitu ya, menteri-menterinya. Kemudian ada PPATK yang melaporkan 1 triliun aliran dana ke partai politik yang dicurigai akan digunakan untuk pemilu tahun 2024 dan ini adalah hasil dari uang kejahatan lingkungan gitu. Terus kemudian ada konser Dewa di JIS, lalu kemarin ada Nahdlatul Ulama 1 abad NU gitu. Jadi terlalu banyak isunya sementara saya nggak sempat untuk bikin video lebih dari 1 setiap harinya. Lalu hari ini saya ngelihat rekaman CCTV-nya dan kemudian informasinya sudah sangat-sangat lengkap sehingga saya bisa menyimpulkan atas kejadian kecelakaan ini gitu. Karena kecelakaan ini terjadi ketika Hasya Atala Saputra, mahasiswa UI itu naik motor terus kemudian dilindes sama mobil Pajero. Dan di mobil ini katanya adalah seorang purnawirawan polisi. Nah, sebelum CCTV ini muncul, banyak orang yang menyalahkan polisinya karena isu ini tuh mulai digoreng-goreng lagi ke arah institusi Polri yang selama ini sudah cukup negatif gitu ya. Dan sebelumnya juga kan muncul mahasiswa yang kecelakaan ini yang kemudian meninggal dunia ini dijadikan tersangka. Jadi isunya tuh udah kemana-mana dan kemudian kita susah untuk melihat faktanya seperti apa. Tapi setelah muncul rekaman CCTV-nya, saya bisa simpulkan terkait 3 hal ini. Yang pertama, memang ada motor gitu ya yang coba untuk belok kanan. Kemudian Hasya Atala Saputra ini dari belakang, terus dia seperti menghindari sumur resapan atau dia mengerem dan tergelincir jatuh di atas sumur resapan ini. Nah, karena badannya sudah melewati batas jalan karena jalannya 2 arah, kemudian ada mobil yang melintas, mobil Pajero itu, sehingga dia kelindes dan akhirnya kemudian meninggal dunia. Jadi dalam CCTV ini gitu ya, kalau saya simpulkan memang mobilnya tidak bisa disalahkan karena dalam situasi yang seperti itu dia nggak bisa menghindar. Siapapun itu dalam hitungan sepersekian detik, 1-2 detik dia nggak bisa menghindari kecelakaan yang kayak gitu. Karena pas tuh dia Hasya Atala ini jatuh terus kemudian mobilnya lewat gitu. Hanya kurang dari 2 detik, 1 detik sekian lah. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan secara logika gitu ya, tidak bisa menyalahkan mobilnya. Nah, kalau saya ngelihat dari rekaman CCTV ini secara berulang-ulang gitu ya, beberapa orang coba menyalahkan orang yang mau pindah jalur, orang yang mau belok kanan gitu. Karena ada motor, dia sudah lighting sebenarnya, sudah kasih isyarat dan dia mau belok kanan. Nah, Hasya di belakang ini seperti ngerem dan kemudian terjatuh gitu. Kalau dalam kesimpulan saya, dalam pengalaman saya ketika naik motor gitu ya, dan ya pengalaman banyak orang lah kalau naik motor dan kemudian ngadepin lubang-lubang di jalan, karena jalan raya di Indonesia ini banyak lubangnya gitu ya. Ya kalau jalan-jalan di daerah-daerah itu kan lubangnya alami gitu, naturalisasi. Nah kalau di Jakarta sumurisasi, jalannya bagus dilubangi. Nah ini biang kerok masalahnya menurut saya gitu, karena
dalam pengalaman saya, kalau ada jalan yang nggak rata, ada lubang seperti itu, ketika kita melakukan pengereman, itu risikonya emang jatuh. Pasti jatuh gitu. Dan dia nggak punya pilihan selain ngerem. Almarhum Hasya Atala ini, dia harus ngerem gitu. Kebetulan pas ngeremnya di atas sumur resapan. Kalau nggak ada sumur resapan ini, dia ngerem ya akan aman-aman aja tuh. Atau minimal dia bisa ngelewatin orang yang ada di depan itu. Tapi karena dia memelankan kendaraannya terus kemudian kena sumur resapan, ya dia jatuh itu. Dan dia nggak punya pilihan lain karena di posisi jalannya gitu ya, itu memang dia nggak bisa menghindari. Jadi pengendara yang lain yang mau pindah jalur itu, dia ada di sebelah kanan. Nah sementara Hasya Atala ini ada di belakangnya. Dia kalau ngambil jalan kiri nggak bisa karena ada tutup sumur resapan yang sangat besar di pinggir jalan. Sehingga kalau dia lewati itu ya dia jatuh juga gitu, secara logika gitu ya. Jadi dia nggak punya pilihan selain ngerem, memelankan kendaraannya, terus kemudian coba ngelewatin dari sisi kirinya gitu. Tapi itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa terjadi karena dia terjatuh lebih dulu dan kemudian dilindes sama mobil Pajero milik Purnawirawan polisi ini. Jadi bagi saya ini adalah satu cerita yang sangat-sangat menyedihkan gitu karena banyak orang, saya nggak ngerti gitu ya, banyak orang nggak nyadar bahwa ini adalah biang kerok dari kecelakaan ini adalah sumur resapan gitu. Banyak orang nggak nyadar tapi, padahal fakta-fakta di lapangan itu sudah kelihatan dan jelas terlihat gitu. Karena setelah kejadian, setelah terjadi kecelakaan, itu jalan di sana kemudian diaspal dan diperbaiki sehingga jalannya rata. Artinya apa? Ada pengakuan dari beberapa pihak yang setelah nonton rekaman CCTV dan kronologi kejadiannya, mereka menyadari dalam alam bawah sadar mereka, mengakui bahwa ini biang keroknya adalah sumur resapan. Sehingga setelah itu yang mereka lakukan adalah mereka ratakan jalannya. Nah, saya nggak ngerti kenapa orang nggak nyadar bahwa ini adalah salahnya si sumur resapan ini gitu. Karena kalau nggak ada masalah dengan sumur resapan, kalau misalkan ya ini kesalahannya pengemudi yang terlalu kenceng misalkan. Oh ini kesalahan ada orang di depannya yang ngerem tiba-tiba, padahal enggak di CCTV-nya gitu ya. Kalau alasan-alasan lain di luar sumur resapan, maka jalan raya ini tidak akan diperbaiki. Ya ngapain diperbaiki kalau memang bukan salah si sumur resapan gitu. Tapi karena salah sumur resapan ini, akhirnya sumur resapannya ditembel, diperbaiki, ditembel oleh aspal sehingga sekarang jadi rata gitu. Jadi pengaspalannya ini juga mencurigakan dan lucu karena cepat sekali dalam hitungan hari langsung dilakukan pengaspalan. Nah, yang menarik perhatian dari ini, siapa yang melakukan pengaspalan ini? Pemprov DKI kah, pihak swasta kah, atau pihak mana gitu? Karena kok kebetulan cepat sekali pengaspalannya. Kok tiba-tiba langsung selesai? Ini yang mengaspal siapa gitu. Nah, setelah kita ketahui, setelah kita mendapatkan jawaban dari siapa yang mengaspal ini, barulah kita tanyakan kembali gitu. Kenapa selama ini ada pembiaran? Kenapa setelah terjadi kecelakaan baru mereka aspal dan perbaiki? Kenapa selama ini biarkan aja sehingga membuat seorang mahasiswa UI yang masa depannya mungkin masih cukup panjang dan cukup cerah di negeri ini kemudian meninggal dunia hanya gara-gara sumber resapan yang sangat-sangat tidak berguna ini? Ini salah siapa gitu? Dan yang lebih menyedihkan bagi saya adalah adik-adik mahasiswa UI tidak ada yang protes. Mahasiswa UI seperti tidak merasa ada satu kejadian atau masalah di negerinya sehingga mereka diam-diam aja gitu. Padahal itu mengorbankan teman mereka sendiri, mahasiswa UI. Kemana mahasiswa UI yang selama ini cukup gencar atau getol menyuarakan aspirasinya? Kenapa ketika terjadi masalah yang sangat jelas di depan mata mereka sampai membuat temannya sendiri meninggal dunia, mereka bungkam dan diam? Apa ini ada hubungannya dengan politik? Atau gimana gitu? Karena dalam logika saya ini nggak nyambung nih. Kalau teman saya meninggal dunia gara-gara sumur resapan, pasti saya protes sumur resapan dan siapapun yang membuat sumur resapan ini. Karena ini kesalahan gitu. Saya nggak ngerti kenapa orang merasa bahwa ini bukan kesalahan. Ada jalan bagus, jalan raya bagus, dilubangi. Ini salah nih. Jalan raya kok dilubangi gitu.
Nah ini kemudian kalau sekarang sampai membuat seorang mahasiswa meninggal dunia, lah kok kalian masih belum sadar, ini gimana ceritanya? Gitu. Yang namanya jalan raya semestinya itu diperbaiki, bukan dilubang-lubangi dan dirusak seperti ini. Nah pertanyaannya kalian, kenapa diam aja selama ini? Gitu. Dan saya terus terang juga ingin menanyakan ke semua pihak lah yang ada di Jakarta, yang orangnya itu pinter-pinter katanya gitu ya, yang pusat peradaban Indonesia, yang katanya ibu kota, ya sekarang sudah mantan sih. Tapi kan orang-orang pinter itu ada di Jakarta semua gitu. Kenapa kalian gak ada yang nyadar bahwa ini adalah masalah nih, masalah depan mata kalian nih. Ada jalan dilubangi, dirusak, dan kalian diem aja. Udah terbukti sumur resapan gak ada manfaatnya, gak berguna untuk menangani banjir, hanya bisa merusak jalan raya, dan sekarang sampai membuat seorang meninggal dunia. Kenapa kalian diem? Saya heran gitu. Apa kalian itu pinter tapi gimana? Dan dari kasus ini terus terang, yang paling menyedihkan saya juga karena apa ya? Jalan ini baru diaspal setelah terjadi kecelakaan. Itu kan artinya harga aspal yang kemarin diaspal di jalan itu, di atas sumur resapan itu seharga 1 nyawa. Nah pertanyaannya sekarang kan ada banyak sumur resapan yang ada di Jakarta. Apakah kalian, orang-orang Jakarta, mahasiswa UI, mau nunggu teman-teman kalian mati di jalan raya karena sumur resapan, atau kalian menyampaikan pendapat dan ini semua harus diperbaiki? Semua jalan raya di Jakarta yang sudah dilubangi sama gubernur terbodoh di dunia itu harus ditutupi. Saya nggak tahu gitu, kenapa kalian diam, kenapa kalian merasa nggak emosi dengan situasi ini. Sementara saya sendiri, saya ngerasa emosi sekali. Saya nggak kenal dengan yang bersangkutan, dengan almarhum ini gitu ya. Saya nggak pernah ketemu, nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi saya ngelihat dari rekaman CCTV-nya, ini luar biasa menyedihkan. Hanya gara-gara sumur resapan yang tidak berguna itu, yang dibangun oleh gubernur terbodoh itu, sampai kemudian merenggut 1 orang nyawa. Dan ini cuma satu cerita. Sebelum-sebelumnya sudah ada banyak kasusnya gitu. Sudah terbukti. Ada mobil yang terperosok gitu. Ada truk molen yang terperosok juga. Mau kurang bukti berapa lagi? Itu cuma yang ada di media gitu ya, yang diberitakan. Mungkin di lapangan yang tidak viral dan tidak diberitakan ada banyak, jangan-jangan. Mungkin ada orang yang menghindar sumur resapan dan kemudian kesenggol, jatuh tapi nggak meninggal dunia. Mungkin juga ada. Jadi bagi saya gitu ya, ini adalah satu kesalahan yang harus kita sadari bersama-sama. Kita harus akui ini kesalahan, kita harus perbaiki. Karena selamanya, kalau kita tidak menyadari bahwa ini adalah kesalahan, selamanya ini tetap akan menjadi kesalahan dan ya salah terus kemana-mana gitu. Jadi buat Gubernur Jakarta yang sekarang gitu ya, Pak Heru Budi Hartono, buat adik-adik mahasiswa, buat masyarakat Jakarta, kalian mestinya dalam kasus ini ya bersuara menyampaikan pendapatnya bahwa ini harus diperbaiki. Sudah nggak ada lagi, tidak boleh lagi ada sumur resapan di tengah-tengah jalan raya. Kalaupun misalkan ada sumur resapan ya di pinggir atau di tempat-tempat yang bukan fasilitas umum atau bukan tempat yang dilalui oleh kendaraan umum, karena membahayakan sekali gitu. Jadi saya sebagai sesama manusia, sebagai orang yang punya logika, saya berbelasungkawa gitu ya, dan ya semoga pihak keluarga diberikan ketabahan. Saya tidak ada niat untuk memprovokasi atau menjelek-jelekan orang lain. Tapi ini faktanya. Ini faktanya gitu. Jadi selamanya sebelum sumur resapan itu ditutup, sebelum sumur resapan itu diakui sebagai sebuah kesalahan proyek di Jakarta, ya maka selamanya kita tinggal nunggu waktu aja gitu. Siapa yang akan jatuh lagi, siapa yang akan terperosok lagi, siapa yang akan kena imbasnya lagi. Kalau sebelumnya soal mobil yang terperosok itu dianggap disengaja karena bolak-balik di wilayah yang sama. Kalau truk molen misalkan dianggap disengaja karena sudah tahu beban berat kenapa lewat jalan sana, kenapa ngelewatin sumur resapan. Katakanlah itu semuanya disengaja. Tapi apakah Hasha Atala Saputra ini juga sengaja?
Saya yakin nggak mungkin. Tidak ada orang yang ingin meninggal dunia dengan cara yang seperti ini. Rasanya nggak ada orang yang ingin meninggal dunia dengan cara kecelakaan seperti ini. Jadi akui ini sebagai kesalahan. Proses perbaikan di semua jalan raya di Jakarta yang ada sumur resapannya harus segera dilakukan. Dan lebih dari itu, pihak terkait yang membangun atau membuat proyek ini harus diproses hukum. Karena gara-gara proyek tidak ada manfaatnya itu, ini sampai membuat seorang meninggal dunia. Kalau saya gitu ya, kalau saya jadi keluarga, enggak. Kalau saya jadi teman mahasiswa di UI, sampai ini ditembel semua jalan raya, sampai orang yang membuat ide sumur resapan ini diproses secara hukum, diperiksa oleh kepolisian, saya nggak akan diam dan akan terus bersuara setiap minggunya, minimal. Tapi yang nggak tahu, teman-teman mahasiswa UI mungkin sekarang lagi sibuk gitu ya, mungkin lagi banyak kerjaan atau banyak tugas, sehingga ketika temannya meninggal dunia, mereka merasa, ya biarin aja. Saya nggak tahu. Kalian, apa yang kalian pikirkan, saya nggak tahu. Tapi saya, sebagai orang yang nggak tahu siapa-siapa, yang nggak tahu dia, nggak kenal korban ini, saya emosi sekali. Jadi, ya semoga ini segera diperbaiki, karena kalau enggak, selamanya ini tidak akan bisa diselesaikan. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.